Ada pula beberapa sumber mengenai Ali dan ikrarnya itu yang mengambil jalan tengah dari apa yang kita kemukakan itu. Di antaranya seperti dituturkan bahwa setelah selesai pengukuhan itu, Abu Bakar naik ke mimbar dan ketika melihat di antara hadirin Zubair tidak nampak, dipanggilnya. Ketika Zubair datang, ia berkata, "Oh sepupu Rasulullah dan pembantu dekatnya, engkau mau menimbulkan perpecahan di kalangan muslimin?" Jawab Zubair, "Tak ada cacat apa-apa ya Khalifah Rasulullah," katanya. Lalu ia bangun dan membaiat Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar melihat kepada hadirin. Ia tidak melihat Ali. Ketika Ali datang, setelah dipanggil, ia bertanya, "Sepupu Rasulullah dan menantunya, engkau mau menimbulkan perpecahan di kalangan muslimin?" Kemudian jawab Ali, "Tak ada celah apa-apa ya Khalifah Rasulullah," katanya. Lalu ia pun bangun dan membaiat Abu Bakar. Sebagian besar mereka yang menolak cerita tertundanya pemberian ikrar itu menegaskan bahwa cerita-cerita demikian dibuat-buat orang pada masa kekuasaan Abbasi untuk maksud politik. Yang lain menegaskan bahwa cerita itu sudah dibuat orang sebelumnya, yaitu setelah timbul pertentangan antara Bani Hashim dengan Bani Umayyah selama pecah perang antara Ali dengan Muawiyah. Jadi memang banyak versi dan ada yang bilang ini versi yang ini tuh dibuat-buat oleh untuk propaganda politik, ya politik juga. Jadi apa ya, kayak masih samar aja, belum jelas nih sebenarnya yang mana yang benar gitu kan. Karena orang-orang dulu kan banyak orang yang memang motifnya politik sehingga ada hadis palsu dan sebagainya untuk politik doang gitu kan. Ini saja bisa dipalsukan. Iya, apalagi cuma gini doang gitu, politik. Kemudian lanjut, gambaran masyarakat Arab ketika Nabi wafat. Jadi sementara penduduk Madinah berselisih pendapat, tetapi kemudian sepakat dalam memberikan ikrar kepada Abu Bakar. Berita kematian Nabi dengan cepat sekali menyebar di bawah orang kepada kabilah-kabilah. Tak ada suatu berita di kawasan Arab yang begitu cepat tersebar seperti berita ketika Rasulullah wafat. Begitu berita sampai kepada mereka, dari segenap penjuru sudah memasang telinga dengan penuh perhatian. Mereka ingin melepaskan diri dari kekuasaan Madinah dan kembali pada keadaan sebelum datangnya Rasulullah Muhammad dan tersebarnya Islam ke tengah-tengah mereka. Oleh karena itu, orang-orang Arab pada setiap kabilah jadi murtad dan timbul pula sifat-sifat munafik. Jadi di buku ini dijelaskan gambaran umum sekitar masyarakat Arab ketika Rasul wafat. Jadi orang-orang awam yang baru masuk Islam mungkin mereka kayak kaget dan kecewa, istilahnya, "Loh, serius Rasul wafat gitu kan? Ya udah deh kalau gitu aku kembali aja ke agama yang dulu lah gitu. Ngapain udah wafat kok gitu." Itu karena gimana? Fanatisme mereka kepada Rasulullah atau memang Islam mereka karena taklukan? Nah itu yang belum tahu, nggak jelaskan di sini. Pokoknya mereka ini orang-orang awam ketika mendengar Rasul wafat langsung kayak bergejolak gitu loh, karena tokohnya sudah meninggal nih gitu. Gak ada tokoh lagi yang dianut gitu maksudnya. Kayak harapannya siapa lagi gitu kan, nggak ada gitu. Sama kayak mungkin organisasi keagamaan gitu kan, punya satu tokoh meninggal kemudian kayak mereka kacau gitu, nggak ada yang marahin gitu kan. Akhirnya mereka bisa ada yang memisahkan diri, yang memisahkan diri, murtad, munafik gitu. Memang Rasul ini tokoh sentral gitu, jadi kalau meninggal pada kaget semua gitu, kirain tuh nggak meninggal gitu. Tapi itu lumayan menggambarkan bagaimana kondisi Islam awal gitu. Ternyata tidak begitu substansial juga dipahami oleh umatnya. Contoh seperti yang antum bilang tadi, ketika Rasulullah meninggal, ada beberapa mereka tidak percaya, masa Rasulullah meninggal dan matian, kenapa utusan Tuhan bisa meninggal gitu kan. Dan artinya mereka sampai menghilangkan sosok manusiawi pada Rasulullah, padahal tidak, pada Rasulullah juga memiliki sosok manusiawi seperti itu kan. Tapi itu menonton gimana tuh? Menurut saya sih lumayan gimana ya? Gimana, ada pendapat nggak? Utarakan aja kalau nggak, kondisi Islamnya itu loh, ketika kondisi kaum muslimnya itu, umat muslimnya tingkat akidah lah, zaman sahabat padahal itu zaman sahabat loh gitu.
Dan itu mungkin kalau nggak salah tadi kabilah-kabilah yang lebih sedikit jauh dari sentral Madinah, Makkah sama Madinah, karena pusat Islam yang paling kuat memang di situ di Madinah. Dari sifat politiknya, dari sifat pendidikannya, kepemimpinannya seperti itu.